Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kita yang akan membahas di bab kedua, yaitu Ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita ada di part 2 atau di pembahasan yang kedua, yaitu tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nih, kita akan bahas ini, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Oke, sebelum masuk jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya kalian tahu materi terbaru dari kami. Oke, langsung saja. Yang sebelum masuk ke materi, akan saya jelaskan dulu kompetensi dasarnya, yaitu 3.2 menelaah Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pertahanan dan keamanan. Indikatornya yaitu ada 3. Yang pertama yang kita bahas tadi, memahami wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, itu yang pertama kemarin di konten yang kemarin. Yang kedua, memahami kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang ketiga ini nanti di konten selanjutnya. Oke, lanjut ya. Langsung ke materinya. Yang pertama kita akan bahas kedudukan negara dan penduduk Indonesia. Kita akan bahas status warga negara Indonesia dulu. Status warga negara Indonesia. Rakyat sebuah negara dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama penduduk dan bukan penduduk. Yang kedua, warga negara dan bukan warga negara. Perbedaannya antara penduduk dan warga negara di bawah ini ada ini. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan warga negara adalah seorang secara hukum merupakan anggota suatu negara. Jadi itu perbedaannya penduduk dan warga negara. Oke. Kalau ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan di bawah ya, nanti ya di komen bisa kalian tanyakan. Oke, lanjut ke nih. Ini bagiannya orang yang mendiami suatu wilayah tadi itu ada 2. Penduduk. Penduduk pun juga ada 2. Warga negara. Kalau ini penduduk yang jadi warga negara. Warga negara pun ada 2, yang dari warga negara keturunan dan warga negara asli atau pribumi. Dan yang kedua bukan penduduk, pasti di bawahnya bukan warga negara. Warga negara keturunan, warga negara asing. Jadi di suatu wilayah negara itu ada 2 kemungkinan orang yang mendiami, yaitu penduduk juga bukan penduduk. Di Indonesia juga banyak. Oke. Kalau penduduk asli itu bisa dari keturunan dan warga negara pribumi atau asli. Dan bukan penduduk itu bisa dari keturunan dan warga negara asing. Itu. Oke ya, ini. Oke ya, tadi. Jadi orang yang mendiami suatu wilayah itu ada 2, penduduk dan bukan penduduk. Jadi sudah dijelaskan. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan tentang warga negara, yaitu pada pasal 26. Yang menjelaskan yang pertama adalah yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara. Maksudnya
warga negara Indonesia itu tidak semua orang pribumi, melainkan warga negara lain yang sudah disahkan secara undang-undang. Yang kedua, penduduk ialah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan maksudnya adalah ketentuan-ketentuan khusus untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jadi kalau penduduk itu ada yang dari luar negeri yang juga memiliki orang luar negeri atau orang-orang asing yang sudah memiliki kitas atau kitab tuh. Mungkin di daerah kalian kalau ada orang asing bisa kalian tanyakan, Pak, Bu, punya izin tinggal tidak? Pasti mereka akan memberikan kayak kitas atau kitab itu untuk yang penduduk tadi, penduduk yang dari warga negara lain tadi. Oke ya, lanjut. Nih, yang kita masuk ke yang B, asas-asas warga negara Indonesia. Kalau asas-asas warga negara Indonesia ini kita ada dua. Yang pertama, asas ius sanguinis atau asas keturunan. Warga negara seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Jadi di Indonesia ini ada warga negara itu dilihat dari berdasarkan keturunannya, dia dari mana itu. Terus yang kedua, asas ius soli atau asas kedaerahan. Warga negara seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirnya. Berarti kalau dia lahir di luar negeri, jadi dia orang asing. Kayak gitu, ada dua. Oke, paham ya? Kalau paham, kita lanjut. Maaf ya, ada sponsor. Nih, ada 3 kemungkinan status warga negara seorang penduduk. Yang pertama, apatrid, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Contoh, Franz dari keturunan negara Jerman yang menganut asas ius soli tetapi dilahirkan di negara Portugis yang menganut asas ius sanguinis. Maka Robi bukan warga Jerman dan bukan warga Portugis karena dia dilahirkan di ini tapi di Portugis menganut asas ini, jadi tidak diakui di manapun sampai dia berumur 17 tahun atau sampai 21 tahun. Yang kedua yaitu apatrid, bipatrid, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai 2 macam kewarganegaraan sekaligus. Contohnya, Yohanes dari keturunan negara Kanada menganut asas ius sanguinis tetapi lahir di negara Rusia yang menganut asas ius soli. Maka Yohanes adalah WN Kanada dan juga WN Rusia karena menganut 2 macam kewarganegaraan sekaligus. Yang ketiga, multipatrid, yaitu seorang yang bipatrid setelah dewasa ia mendapatkan kewarganegaraan lain tanpa melepas status bipatridnya. Contohnya, Mario mempunyai 2 kewarganegaraan yaitu WN Indonesia dan WN Timur Leste. Kemudian pada saat dewasa ia menjadi warga WN Amerika Serikat. Kemudian dia terima sebagai WN Amerika Serikat dan juga tidak perlu melepaskan 2 kewarganegaraannya tersebut. Contoh yang multipatrid sebenarnya itu tadi. Jadi kalau yang ketiga ini, walaupun dia sudah pindah ke negara lain, padahal dia sudah punya 2 kewarganegaraan, dia tetap yang 2 kewarganegaraan tetap diakui di negara tertentu. Contohnya di Amerika Serikat tadi. Oke,
Dari 3 ini mungkin kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa ditanyakan di komen ya. Dan jangan lupa subscribe, kritik dan sarannya juga ya. Oke, lanjut ya. Ini materi selanjutnya ada ini, yang ada 2 cara menentukan status warga negara yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, stelsel aktif, yaitu seseorang yang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif, naturalisasi biasa. Kalau stel pasif, yaitu seseorang yang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu, naturalisasi istimewa. Kalau stel aktif ini maksudnya ini yang sering kita sebut naturalisasi. Ini yang sering terjadi itu kalau anak-anak laki-laki pasti tahu di sepak bola. Sering di negara manapun tuh melakukan naturalisasi. Ada yang langsung dinaturalisasi tanpa menunggu 5 tahun, 10 tahun, bisa langsung masuk ke negara yang dituju. Dan juga ada yang harus menunggu 5 tahun lebih. Nih, kalau 5 tahun lebih itu ini yang naturalisasi biasa. Kalau yang naturalisasi istimewa, dia tidak akan perlu menunggu beberapa tahun. Kalau dia dianggap berprestasi dan bisa mengangkat persepak bolaan di negara tertentu, dia akan langsung diangkat dengan syarat tertentu, yaitu mungkin dia sudah keturunan, dia tidak akan ditanya lagi berapa tahun, dia langsung diminta mau apa tidak gitu untuk naturalisasi istimewanya tadi. Oke, lanjut ya. Syarat menjadi warga negara Indonesia, permohonan kewarganegaraan. Ini syaratnya ini naturalisasi biasa ya. Kalau biasa UU RI nomor 12 tahun 2006, yaitu persyaratannya setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Pada saat mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila serta UUD 1945, tidak pernah dijatuhi pidana, jika memperoleh warga negara RI tidak berkewarganegaraan ganda. Jadi Indonesia tidak menganut warga negara ganda. Terus yang ke-7, maaf ada ya. Yang ke-7 mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Yang ke-8 membayar utang pewarganegaraan ke kas negara. Jadi ini syarat permohonan naturalisasi biasa. Kalau yang biasa ini sudah bertempat tinggal ini kalau yang biasa. Selanjutnya naturalisasi yang kedua, naturalisasi istimewa dengan ketentuan pasal 20 UU RI nomor 12 tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara RI alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan dari DPR. Contohnya tadi yang naturalisasi di pesepak bola, yang sering terjadi itu di pesepak bola. Kalau yang naturalisasi istimewa ini, oke ya. Untuk naturalisasi paham ya? Kalau tidak paham bisa kalian tanyakan di komentar. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Cara memperoleh kewarganegaraan. Di sini ada dengan cara kelahiran, permohonan, perkawinan. Kalau kelahiran itu kalau kalian sudah lahir, cara memperoleh warganegaraan kelahiran tuh kayak lahir di Indonesia, kalian sudah diakui jadi warga negara Indonesia. Kalau permohonan tadi yaitu dengan cara naturalisasi tadi. Terus perkawinan, kalian bisa dapat menjadi warga negara
warga negara lain itu dengan cara perkawinan dengan syarat tertentu di negara-negara tertentu. Dan selanjutnya ikut ayah atau ibu. Contohnya kalian keturunan dari dua warga negara. Kalian masih kecil ikut ibu di negara A, tapi sudah bakal besar ikut ayah di negara B. Jadi kalian pas masih kecil itu warga negara A, tapi sudah besar bisa menjadi warga negara B. Terus diberikan pemberian kayak naturalisasi tadi. Naturalisasi istimewa diberikan dengan sendirinya. Terus pengangkatan, diangkat. Mungkin ini kalau pemberian tadi kayak orang minta suaka, kayak orang Rohingya, terus orang-orang dari Timur Tengah yang mau ke Indonesia untuk mencari suaka. Terus pengangkatan juga itu hampir sama dengan pemberian dari orang-orang yang tidak mau di negaranya karena konflik, dia pergi ke negara lain untuk mencari suaka tadi. Oke ya, paham ya untuk cara memperoleh kewarganegaraan? Kalau paham, kita lanjut. Nih, penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Ini penyebabnya ini ada beberapa. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, tidak menolak melepas. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Jadi kayak keturunan tadi, dia masih kecil di Indonesia, jadi warga negara Indonesia. Tapi kalau sudah besar, dia akan milih mau jadi warga negara Indonesia tetap atau jadi warga negara yang ikut dari bapak atau ibunya dari luar negeri. Yang kedua, tidak menolak atau melepas warga negaraan lain. Jadi tidak menolak untuk melepas warga negaraan. Dinyatakan hilang warga negaranya oleh presiden atas kemauan sendiri. Terus masuk ke dalam dinas tentara asing. Contohnya dia ikut tentara mana, itu dia sudah tidak diakui jadi warga negara Indonesia. Terus mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara lain. Jadi dia sudah berjanji ke negara lain, jadi dia sudah kehilangan. Itu bisa naturalisasi. Turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan di suatu negara lain. Jadi dia kalau sudah ikut pemilihan di negara lain, dia sudah tidak diakui di negara yang terdahulu. Terus mempunyai paspor dari negara asing yang dapat diartikan sebagai tanda warga negara yang masih berlaku di negara lain. Jadi dia kalau punya paspor dari negara lain di Indonesia, tidak akan diakui menjadi warga negara Indonesia. Terus bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun terus menerus, bukan karena dinas. Contohnya dia tinggal di negara B selama 5 tahun, dia tidak pulang, dia tidak dinas, tidak apa, dia di sana bertempat tinggal. Jadi dia bisa dicabut hak warga negaranya sebagai warga negara Indonesia. Jadi ini penyebabnya ini tadi, bisa jadi kemampuan ini. Oke, dari penjelasan yang mulai awal sampai akhir tadi, mungkin ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di bawah. Mulai dari asas penduduk bukan penduduk, asas kewarganegaraan, terus 3 bentuk terjadinya warga negara, terus asas naturalisasi tadi, apa sih yang disebut naturalisasi, bisa kalian tanyakan di bawah ya. Itu saja yang bisa saya berikan, karena nih materinya sudah selesai. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang lagi
dan kalian bisa tahu materi-materi terbaru dari kami. Oke, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.